Sejarah Putri Junjung Buih. Mencari jejak sejarah Banjar di Kalimantan, maka tak bisa menghindari mitos yang berkembang di masyarakat Banjar itu sendiri. Terlepas dapat dibuktikan atau tidak, setidaknya mitos bisa menjadi pintu masuk ketika ingin menyusuri sejarah Banjar. Ini dilakukan sebagai bentuk menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada di tanah Banjar itu sendiri, dengan kata lain. Jauh sebelum kemunculan Putri Junjung Buih, di tanah Banjar ini pernah kedatangan seorang saudagar bernama Empu Jatmika yang berasal dari Keling. Empu Jatmika tidak sendirian tapi bersama dua orang anaknya, yang bernama Lambung Mangkurat dan Empu Mandastana. Sebelum memutuskan untuk menetap, Empu Jatmika terlebih dahulu mengambil tanah lantas mengendusnya. Ternyata tanah tersebut berbau harum. Dari situlah Empu Jatmika yakin bahwa daerah yang sebelumnya memiliki nama Banjar ini cocok dibangun sebuah negeri. Sebagai realisasinya, Empu Jatmika mendirikan kerajaan bernama Dipa dengan ibu kotanya bernama Kuripan, dan mengangkat dirinya untuk menjadi raja sementara di kerajaan tersebut. Bukan tanpa alasan kenapa Empu Jatmika menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai raja sementara. Alasannya adalah karena Empu Jatmika menyadari bahwa dirinya bukanlah keturunan raja dan takut akan kutukan. Ini menyiratkan bahwa Empu Jatmika memiliki pemahaman bahwa Empu Jatmika sadar akan takdir, bahwa semua kewajiban manusia telah ditetapkan oleh takdir dan kedudukan raja telah dikodratkan oleh Tuhan. Lantas bagaimana implementasi Empu Jatmika terhadap pemahaman tersebut? Bukankah menjadi raja sementara sama saja dengan menjadi raja? Untuk menyiasati takdir dan takut akan kutukan, meski ia telah meniatkan hanya menjadi raja sementara, Empu Jatmika memerintahkan anak buahnya membuat patung dari kayu cendana. Patung itulah yang kemudian dijadikan raja sebagai bentuk visualisasi dari Empu Jatmika. Dalam praktiknya, Empu Jatmika yang mengendalikan negara Dipa, namun rajanya adalah patung tersebut di atas. Negara Dipa tumbuh subur dan makmur. Untuk memperluas wilayah, Empu Jatmika memerintahkan Tumenggung Tatah Jiwa untuk mewujudkannya. Satu persatu wilayah seperti Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Petak, Batang Alai, Batang Amandit beserta bukit-bukit di sekitarnya berhasil ditundukkan. Sebagai bentuk kemenangan, di setiap wilayah yang berhasil ditundukkan, Tumenggung Tatah Jiwa mengangkut 1.000 orang penduduknya untuk dibawa ke ibu kota kerajaan. Dari sini bisa dilihat bahwa peperangan di zaman dahulu bukan untuk menghabiskan nyawa manusia, tapi untuk meningkatkan jumlah tenaga manusia. Kemakmuran negara Dipa kemudian banyak mendapat kunjungan dari pedagang Cina, Johor, Aceh, Bugis, Makassar, Sumbawa, Bali, Jawa, Banten, Madura, Tuban, Makau, dan Keling. Sebelum Empu Jatmika wafat, ia meninggalkan wasiat agar Lambung Mangkurat dan Empu Mandastana jangan berniat untuk menjadi raja, sebab mereka bukanlah keturunan raja. Bahkan dalam wasiat tersebut, Empu Jatmika menyuruh Lambung Mangkurat pergi bertapa untuk mencari petunjuk tentang raja yang sah. Setelah Empu Jatmika wafat, Lambung Mangkurat segera melaksanakan wasiat tersebut di atas. Lambung Mangkurat melakukan tapa brata, orang Banjar kemudian mengenalnya dengan istilah Balampa. Tapa brata tersebut sesuai isi wasiat dilaksanakan di sebuah sungai. Saat bertapa, pusaran air keluar buih yang bersinar dan muncul seorang putri. Dari situlah kemudian diberi nama Putri Junjung Buih dan selanjutnya menjadi ratu di negara Dipa. Putri Junjung Buih artinya putri yang keluar atau muncul dari buih. Putri ini dipercayai sebagai penjelma dewata. Tempat munculnya Putri Junjung Buih ini selanjutnya dinamai dengan Teluk Buih, yang terletak di dekat desa Kuripan, Barito, Kuala. Kehadiran Putri Junjung Buih, ada yang menyebutnya Putri Tanjung Buih, berasal dari kepercayaan bahwa ia merupakan makhluk gaib yang muncul dari buih, yang kemudian dicarikan suaminya dari Majapahit, yaitu Pangeran Suryanata. Maka sebelum ke Majapahit, putri ini lebih dulu diangkat sebagai Raja Putri atau Ratu di negara Dipa. Lambung Mangkurat tidak mau gadis cantik ini disumping oleh rakyat biasa, bahkan oleh keluarga dekatnya sekalipun. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan bahwa rakyat jelata tidak berhak menjadi raja. Bahwa raja harus berasal dari kasta ksatria yang kala itu hanya ada di Majapahit. Kepercayaan itulah yang bagi kerajaan Banjar masa-masa awal justru membawa malapetaka atau tragedi berdarah di lingkungan keluarga Empu Jatmika.
Lambung Mangkurat memiliki dua orang keponakan, yaitu Bambang Sukmaraga dan Bambang Patmaraga. Keduanya adalah putra kembar Empu Mandastana. Mereka pemuda tampan yang sebenarnya memiliki prospek cerah untuk memimpin kerajaan negara Dipa. Karena kedua pemuda ini mencintai Putri Junjung Buih yang cantik, Lambung Mangkurat menjadi cemburu dan murka. Dengan siasat mengajak keduanya memancing, lantas kedua pemuda itu dibunuh. Tempat pembunuhan itu sekarang disebut Lubuk Badang Sana. Ada kepercayaan mayat kedua bersaudara itu hilang lenyap bersemayam di Gunung Arga Kencana. Empu Mandastana dan istrinya sangat marah bercampur sedih tetapi tidak kuasa melawan. Akhirnya suami istri ini memilih untuk mati bunuh diri. Empu Mandastana menikam dirinya dengan keris perang sari bikinan Majapahit dan sang istri menikam dirinya dengan keris bernama Lading Malela yang berasal dari Keling. Karena kecantikan Putri Junjung Buih, maka tidak saja Bambang Patmaraga dan Bambang Sukmaraga yang jatuh cinta, tetapi banyak pemuda lain dari kalangan masyarakat umum yang menaruh hati dan ingin mempersunting Putri Junjung Buih. Menurut Ketua Palangan Negara di Banjarmasin, Lambran Lajim almarhum, ketika ia kecil dulu di negara Daha ada cerita rakyat bahwa Putri Junjung Buih nan cantik itu hidup dalam pingitan keluarga Empu Jatnika. Mengingat banyaknya pemuda yang menaksir, dan agar tidak mengecewakan mereka, maka dilakukan perlombaan, bahwa barang siapa pemuda yang memiliki banyak keahlian berhak mempersunting Putri Junjung Buih. Syaratnya, mereka harus mampu membuat kue yang enak-enak sebanyak 41 macam, dan memiliki keterampilan sebanyak 41 macam pula, maka para pemuda pun berlomba-lomba berlatih, berkreasi dan membuat berbagai keahlian. Banyaknya kue dan kuliner khas Banjar sekarang, yang biasanya bermunculan di bulan Ramadan, diduga produk dari kreasi dalam perlombaan tersebut. Begitu juga banyaknya keterampilan yang dimiliki oleh orang negara Daha, seperti keahlian membuat dapur dari tanah liat, alat-alat dapur, memasak, alat-alat pertukangan, pertanian, baling-baling, roda, kapal, klotok dari aluminium dan kuningan, berbagai senjata tajam, pandai besi, membuat kapal dan klotok dari kayu ulin dan besi, kerajinan emas, perak dan tembaga, kopiah, jangang, anyam-anyaman, sampai kepada membuat senapan, diduga hasil dari perlombaan untuk menyunting Putri Junjung Buih. Tetapi menurut Jantara Kawi, keterampilan mengolah besi, aluminium, kuningan, dan berbagai logam lainnya pada masyarakat negara itu karena raja-raja negara Dipa dan negara Daha pernah mendatangkan para pengrajin logam. Mulanya mereka diberi tugas mengubah patung-patung sesembahan yang asalnya terbuat dari kayu ulin atau kayu cendana diganti menjadi kuningan, sehingga lebih artistik. Lama-kelamaan, mereka ini juga mengerjakan kerajinan lain dari logam. Menurut Lambran Lajim, meskipun banyak pemuda ikut berlomba dengan sekuat tenaga, tetap saja tidak ada pemuda yang berhak menyunting sang putri. Penyebabnya, Lambung Mangkurat memang ingin mengawinkannya dengan putra dari Majapahit, yaitu Pangeran Suryanata yang dipercaya berasal dari matahari, surya, dan merupakan titisan dewata. Mengingat Putri Junjung Buih air dipercaya juga merupakan titisan dewata, maka pasangannya harus sama. Matahari dan air merupakan pasangan khusus dari keturunan merekalah kemudian lahir para raja dan sultan Banjar. Kepercayaan ini menjadikan masyarakat Banjar saat itu sangat feodalistik dan paternalistik. Orang awam, biasa di kerajaan Banjar kadang-kadang disebut jabat tidak berani untuk berkuasa bahkan sekedar mengimpikan pun tak berani. Hal itu berbeda dengan tradisi Jawa, yang walaupun feodalistik, namun di masa itu rakyat jelata pun ada yang mampu menjadi raja. Sebagai misal Ken Arok, mulanya hanya orang biasa, bahkan seorang penjahat, tetapi karena nekat, cerdik, licik dan gigih berusaha, akhirnya ia mampu berkuasa dan menjadi Raja Singosari. Putri Junjung Buih sebagai seorang raja putri dari kerajaan Dipa berasal dari unsur etnis pribumi Kalimantan. Kerajaan-kerajaan di Kalimantan biasanya mengaku sebagai keturunan dari putri pribumi ini. Putri Junjung Buih merupakan anak angkat Lambung Mangkurat. Pernikahan dengan Pangeran Suryanata dari Majapahit menurunkan raja-raja dari kerajaan negara Dipa, kerajaan negara Daha hingga Kesultanan Banjar dan Kesultanan Kota Waringin. Ketokohan Putri Junjung Buih tidak hanya di Kalimantan Selatan. Menurut mitologi rakyat pesisir Kalimantan, seorang raja haruslah keturunan raja putri ini, sehingga raja-raja Kalimantan mengaku sebagai keturunan Putri Junjung Buih.
Beberapa kerajaan di Kalimantan Barat juga mengaku sebagai keturunan Puteri Junjung Bui. Dalam tradisi kerajaan Kutai, Puteri Junjung Bui atau Putri Junjung Buyah merupakan istri kedua dari Aji Batara Agung Dewa Sakti Raja Kutai Kartanegara pertama. Penamaan tempat yang ada kaitannya dengan Puteri Junjung Bui adalah Batung Batulis dan Pembalah Batung. Diceritakan oleh Rustam Effendi, bahwa ketika Lambung Mangkurat mengajak Putri Junjung Bui untuk naik ke darat, sang putri menolak. Ia lebih dahulu minta dibangunkan balai, rumah suci, yang terbuat dari batung batulis atau bertulis. Maka Lambung Mangkurat beserta rakyat mengerahkan tenaga untuk mencari pohon batung bertulis tersebut. Ternyata adanya di hutan Gunung Batu Piring Balangan. Tetapi pohon itu dijaga oleh dua orang raksasa yang ganas. Lambung Mangkurat menugaskan Patih Pembalah Batung, seorang yang sakti dan berani, untuk mengatasinya. Maka sang patih pun berkelahi dan akhirnya berhasil mengalahkan kedua raksasa untuk selanjutnya membawa Batung Batulis ke Kuripan, ibu kota negara Dipa, guna membangun rumah suci bagi Putri Junjung Bui. Untuk mengenang peristiwa ini, belakangan dibangun hotel di Banjarmasin dan Banjarbaru dengan nama Hotel Batung Batulis, dan di Amuntai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, diabadikan menjadi nama RSUD Pembalah Batung. Benar atau tidaknya terkait cerita tersebut hanya Tuhan yang tahu, namun cerita tersebut boleh dipercayai karena memang pada zaman kerajaan dulu syarat akan hal-hal mistis.